Halo Sobat Super. Halo. Gila, kembali kita berkolaborasi dengan Jiwanta Consulting. Aku dengar ini Jiwanta udah go nasional. Ya lumayan ya, rezeki anak soleh. Kliennya datang dari teman-teman lah, rujukan gitu. Klien online. Klien online, ya. ini enaknya kalau online ya dari mana aja bisa. Iya. Yang paling banyak dari mana, Bu? Tangerang, Jakarta, Pulau Jawa sih banyakan, tapi ada beberapa juga dari Sulawesi. Wih, gila, padahal baru emang Jiwanta ini bukan kaleng-kaleng guys. Iya. Wih, gila. Nah, ngomong-ngomong ini sekarang kita mau ngomongin apa ini? Pernah dengar tentang people pleaser nggak? People pleaser, please puas. Please, ya please. Wah, pemuas orang-orang. Iya. Orang yang kerjaannya memuaskan orang-orang. Iya, jasanya Wow. seperti itu. Kok asik ini? Enggak sih, maksudnya kan ada beberapa orang yang sulit nolak permintaan, itu nolak maksudnya. request, atau ya udah ikutin aja lah daripada konflik, ya udahlah, walaupun beda pendapat ya udahlah jalanin aja pendapatnya dia atau caranya dia, daripada nanti aku juga ditolak, daripada nanti aku dikritik, daripada nanti aku tidak diajak begitu. Kirain, oh jadi intinya ini orang yang tidak bisa berkata tidak ya. Ya. Aku punya teman yang Teman kayaknya sepermainan. iya, bukan arah sana, maksudnya memang kayaknya gitu. Coba ngomongin people pleaser ini, emang ada tipenya seperti itu dia karena memang sifat aslinya kayak gitu atau karena apa, Bu? Karena kecenderungannya lebih ke pengalaman. Jadi pengalaman belajar di mana melihat kalau hidup di masyarakat itu harus A, B, C, D begitu. Jadi kayak dia ngeliat sesuai keinginan orang, iya, lebih aman. ya kayak karena gitu ya. kan setiap orang tuh kebutuhannya sangat tinggi untuk diterima di masyarakat ya, cara beradaptasi kan seperti itu gitu. Jadi ya kecenderungannya orang-orang dengan kondisi atau sifat atau kebiasaan ya, kita ngomong kebiasaan gitu, gaya hidup people pleaser itu ya karena takut untuk mendapat penolakan gitu. Jadi berusaha untuk memuaskan kebutuhan orang lain, tapi dia tidak mementingkan kebutuhannya sendiri gitu. Akhirnya kan jadi menderita sendiri dong. Menderita sendiri gitu. Ini, nah di satu sisi kan aku ngerti betul, memang betul kita butuh untuk diterima. Betul kan? ya. Betul. Betul. Iya. Jadi betul. Kita memang butuh untuk diterima kan. Iya. Apalagi kalau kita baru masuk ke lingkungan yang baru. Iya. Nah, kira-kira batasannya itu kayak gimana dong? Gimana caranya kita menentukan garis batas bahwa oke lah, sampai titik tertentu kita perlu memuaskan orang lain kan. Iya. Tapi sampai mana kita cukup, lebih dari ini sudah kelebihan Ya, namanya. ketika kegiatan kita sudah sangat terganggu dengan pemenuhan kebutuhan untuk orang lain gitu. Misalnya nih, kita punya kerjaan atau tugas yang belum selesai, sedangkan ada orang lain ya, significant others ya, significant figures yang butuh bantuan kita gitu, dan ternyata sama-sama gitu deadline-nya. Jadi berusaha jalanin dua-duanya, padahal sebenarnya kerjaan sendiri aja belum selesai gitu misalnya. Atau misalnya ngebantuin orang sampai yang udah sampai titik darah penghabisan banget gitu. Jadi rasa altruisme dan prososialnya itu tuh kayak udah toksik banget gitu loh. Jadi bener-bener rela berjiwa dan rela darah, rela tenaga untuk membantu orang tersebut gitu. Bukan karena memang misalnya balas budi atau apa gitu ya, tapi karena takut nolak aja gitu. Takut nolak, terus takut nggak diterima, takut bahwa nanti mendapat kritik, dan takut nanti pendapatnya akan ditolak juga gitu. Terus yang aku jadi permasalahan tuh gini loh, ada orang yang sudah, dia kan namanya takut ini kan, caranya supaya bisa tobat sebagai people pleaser itu gimana? Ya kurangi toxic positivity ya, misalnya Toxic positivity. ya orangnya positif banget gitu. Positif banget itu kan bagus, Bu. Ya, positif banget tanpa ada batasan gitu loh. Misalnya aku membantu Bapak
Terus Bapak akhirnya tahu bahwa aku tuh tipenya people pleaser. Terus Bapak apa-apa aku. Jadi di abuse dong. Di abuse, tapi akunya berpikir bahwa iya, karena dengan pemberian tugas dari dia tuh aku menjadi sosok yang berkembang. Aku pasti banyak belajar dan lain sebagainya. Padahal mengorbankan kondisi pribadi, mengorbankan kebutuhan, mengorbankan batasan diri, mengorbankan pendapat sendiri gitu loh. Tapi kan betul, kalau kita banyak melakukan sesuatu kan kita jadi berkembang. Ya kalau misalnya itu sehat ya, pemenuhan kebutuhannya sehat, tidak sampai mengganggu aktivitas kita, tidak sampai mengganggu rutinitas kita, tidak sampai mengganggu jadwal-jadwal kita gitu loh. Tapi misalnya kalau benar-benar akhirnya dijalanin dua-duanya yang tugasnya serupa dan juga mengganggu kegiatan sehari-hari gitu, dan tugas yang diberikan terus menerus gitu ya, misalnya, dan di luar job desk, kok di lingkup pekerjaan gitu ya, di luar job desk, dan itu benar-benar udah benar-benar ngabisin waktu dan tenaga banget gitu, dan tanpa ada bayaran, tanpa ada kompensasi yang memadai begitu, itu kan sama aja juga nindas diri sendiri kan gitu. Nah, di satu sisi aku setuju menindas diri sendiri. Tapi masalahnya gini, terutama kita ngomongin yang di dalam lingkup kerja ya, di dalam lingkungan kerja kan. Kan ada tuh istilahnya running the extra mile gitu loh. Kita melakukan lebih dari yang seharusnya. Nah, dari segi si company ini kan bagus. Iya, tapi dari segi karyawannya kan bisa-bisa nanti nggak ada work life balance dong gitu loh. Iya juga ya. Tapi kalau misalnya gini, orang mau ngelakuin lebih kan dia berharap nanti akan dapat kompensasi gitu. Berupa misalnya lebih disayang, kalau ada kenaikan jabatan lebih diutamakan. Kayak gitu tuh gimana kita ya nyari balance-nya gitu loh, antara memuaskan atasan tapi tetap wah ini kelebihan namanya, ini kelewatan namanya. Harus balik lagi ke job desk sesungguhnya di tempat kerja itu gitu loh. Kalau misalnya melakukan tugas yang memang benar-benar untuk pengembangan diri terkait dengan job desk yang memang sudah dipegang dari awal, ya nggak masalah gitu loh. Tapi misalnya ya kerjaannya tuh numpuk-numpuk dan sampai nggarap kerjaan atasan backup semuanya, atau misalnya backup satu tim gitu, karena ngerasa nggak enak, karena ngerasa paling muda, nggak enak nolak, karena ngerasa bahwa kalau bukan aku nanti siapa yang akan mengembangkan perusahaan ini. Itu benar-benar like a hero banget gitu ya, padahal jadi kayak seolah semua yang ada di dunia ini adalah tanggung jawabnya dia gitu ya. Iya, jadinya nggak punya batasan pribadi gitu, nggak punya self boundaries bahwa memang aku tuh mampunya cuman segini, aku tugasnya cuman segini, dan tanggung jawabku pada perusahaan yang memang segini aja gitu loh. Kalau lebih ya harus ada term of condition lagi yang harus diciptakan gitu. Jangan sampai kan balik lagi kompensasinya apa gitu. Iya, jangan sampai ya orang udah terbiasa memandang kita kasih kerjaan dia aja, nak pasti bakal diselesaiin gitu. Jadi akhirnya abuse dan juga rusak kan, jadinya kitanya sendiri yang rusak. Banyak hal yang harus kita korbankan dari kehidupan ini gitu. Ih, bener banget deh. Aku dulu punya temen kayak gitu di kapal. Dia itu bener-bener apa ya, tipe people pleaser gitu. Yang akhirnya dia dikasih beban yang nggak fair aja. Aku padahal sering ngasih tahu, kamu jangan mau diginin terus, karena kompensasi dari naik jabatan juga enggak, gaji lebih juga enggak. Belajar untuk menolak secara asertif gitu ya, menolak bahwa maaf saya belum bisa karena saya masih ada beban ini gitu. Aku jadi ingat ada gini loh, pernah dengar istilah ini nggak? Strategic incompetence. Ya, banyak yang menggunakan itu supaya memang kita pura-pura nggak bisa. Ya, karena itu di luar job desk gitu kan. Pura-pura bego lah ibaratnya. Iya, pura-pura bego. Karena aku kasihan banget sama dia. Aduh, kalau diceritain mungkin bisa nangis Mbak Nice ini. Makanya kadang-kadang memang orang tuh karena rasa ingin menyenangkan orang lain tinggi, karena rasa ingin diterima tinggi, karena merasa apa ya, aku kan paling muda, aku layak untuk dikorbankan gitulah, tanda kutip. Ya, tinggi gitu, akhirnya lupa bahwa badanku, fisikku, energiku ya nggak sampai segitu gitu loh. Ya gini, Nice, Mbak Nice.
ada nggak semacam mantra dalam tanda kutip yang bisa kayak kita ucapkan kepada diri sendiri untuk mengurangi rasa bersalah kita ketika kita menolak sesuatu, atau biar kita pede aja mau bilang tidak gitu loh. Oke. Kalau di perusahaan gitu ya, bisa misalnya ngomong kemajuan perusahaan kayak self affirmation ya. Ya kan kita ngomong Ya, kepada diri ngomong sendiri kan. self talk lah gitu. Kemajuan perusahaan ya atas kerjasama bersama-sama seluruh tim. Aku bukan pondasi satu-satunya untuk tujuan itu gitu misalnya. Lalu Benar. misalnya aku layak dibayar sesuai dengan kompetensiku. Ini bener Gitu. banget, sesuai kompetensi, sesuai Iya, yang dilakukan sesuai juga. yang dilakukan gitu. Jadi emang batasan diri itu perlu banget. Karena kan kita misalnya apalagi di yang namanya konteksnya kerja, kita kerja ya fair-fairan aja, kita kerja nyari duit, bukan Iya, kerja sosial iya, kan. bukan pekerja sosial. Kalau mau pekerja sosial nanti adalah pengabdian masyarakat Iya, di beda. CSR ya gitu. Dan juga kita kan bisa kayak ngomong juga kan, toh perusahaan juga ujung-ujungnya dapat duit dari hal yang kita kerjakan kan. Iya benar. Stop jadi people pleaser ya, nggak sehat buat diri sendiri. Tapi menyehatkan memang buat perusahaan gitu ya. Kapitalis ya, banget lah gitu. Ya perusahaan mah seneng-seneng aja Ya, kan. gitu. Dan itu juga terjadi pada situasi sehari-hari ya gitu. Jadi nggak yang benar-benar rela berkorban hati, berkorban perasaan, korban waktu, korban energi hanya untuk menyenangkan orang lain tanpa memperdulikan perasaan sendiri dan kebutuhan sendiri gitu. Intinya aku mikir dalam setiap hubungan itu mesti ada take and give kan. Ya, ada Nggak bisa kita keseimbangan, nge-give ya. aja Ya, terus giving ya. Iya. Artinya kita ya rugi sendiri. Yap, benar sekali. Wih, ini menarik ini. Wih, coba nanti temenku yang people pleaser itu mau aku suruh konsultasi ke Jiwanta, Mbak. Ya, monggo Jiwanta buka konsultasi online dan Iya. offline begitu Iya. ya. Nanti ada linknya di bawah. Iya, Mbak. Oke guys, itu dulu untuk pembahasan kali ini tentang people pleaser. Yap. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Ciao. Bye bye.